Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Sari. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang DNS server. Nah, DNS server ini aku akan membahas tentang mengenai caching dan juga forwarding. Nah, di video kali ini ada pembahasan yang pertama konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host dari klien, yang kedua ada konsep caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang kelima ada konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep DNS server. Di sini saya sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. Misalnya DNS servernya itu adalah DNS server Google, dengan IP-nya itu 8.8.8.8, dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya laptop itu ingin mengakses facebook.com, pakai data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tapi mengirimkan lebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google ini akan mengirimkan IP dari Facebook.com. Nah, jadi IP-nya itu di sini adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, si laptopnya itu akan mengirimkan langsung ke Facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS kita cukup menghubungkan domain itu ke Facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengaktifkan IP-nya. Lalu secara otomatis si laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu si DNS itu pun mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses Facebook.com. Nah, jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita itu harus meneruskan IP address dari Facebook itu secara manual. Lalu komentar yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client. Lalu di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu client dan Debian server itu sudah terhubung atau belum menggunakan pin 10.2. Nah, sudah ke TTL maka sudah terhubung. Nah, lalu di sini saya juga akan mengecek apakah Ubuntu client itu sudah terhubung ke Ubuntu server. Nah, di sini sudah TTL, maka sudah berhasil terhubung. Lalu di sini saya akan masuk ke root. Lalu jadwal. Nah, di sini saya akan mengetikkan Di sini saya akan meletakkan IP Debian servernya itu di bawah yang IP sini. Di sini IP-nya itu lalu namanya itu SPR1 script kemudian enter, lalu saya cek lagi. Di sini saya akan memasukkan IP-nya lalu tab, lalu kita ketik SPR. Lalu jika sudah, di bawahnya saya akan ketikkan IP dari laptop yang yaitu 192.137.10. Lalu di sini namanya itu RTR script Debian. Nah, seperti ini. Jadi saat kita ping itu kita bisa menggunakan nama-namanya di sini yaitu SPR1 Debian, SPR2 Ubuntu, dan juga RTR Debian. Lalu di sini saya akan coba ping ke SPR Debian menggunakan nama yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah TTL.
lalu saya juga akan melakukan sama itu di sini dikasih mencari DTL. Lalu di sini saya juga akan lalu setelah kalian ping STR2 strip Ubuntu, kalian lanjut ke ping ATR Debian. Jika sudah ATL berarti kalian sudah berhasil. Lalu di sini saya akan meremote si Debian servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan ketikkan SSH router Debian jadi di sini saya akan ganti menjadi SPR1 bukan IP dari si Debian servernya, lalu IP 2211 kita nah kita yes. Nah kita di sini masukkan password dari Debian servernya. Di sini sudah bisa ya, saya sudah bisa masuk ke Debian servernya. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep switching DNS server. Ada pembahasan ini sebelumnya itu si komputer itu jika ingin mengakses Facebook.com bisa langsung merequest IP-nya itu lewat DNS server. Tapi bagaimana jika ada lokal DNS server dan jika ada lokal DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi laptop atau komputer itu akan bertanya ke DNS servernya, dan jika lokal DNS servernya itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu si DNS server itu akan mengirimkan itu ke lokal DNS server. Nah setelah menyimpan IP, maka si lokal DNS itu menyimpannya di chain. Jadi keuntungannya itu ketika komputer kita atau komputer lain masuk ke Facebook.com lalu ke lokal DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya itu DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Pembahasan yang keempat yaitu konfigurasi charging DNS server. Di materi ini saya akan menggunakan DNS server yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah di sini saya sudah masuk ke router Debian. Saya akan masuk ke router lebih dahulu. Lalu di sini saya akan menginsersi DNS servernya itu menggunakan perintah apt install in9 di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano /etc/default/name, karena di sini saya menggunakan name karena di sini saya menggunakan Debian 12. Lalu enter. Nah lalu di bagian option di sini kan ada tulisan nah di sini kita tambah nah jadi min 4. Nah jadi min 4 itu artinya DNS server itu hanya bisa dirunning oleh IPv4. Nah jadi tulisannya itu akan menjadi seperti ini karena sudah ditambahkan min 4 ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita konfigurasinya kita bisa ke nano/etc/bin/name.com seperti ini. Lalu lalu di sini di atasnya option, lalu kita ke atas di sini ketikkan ACL internal strip adword kita seperti ini. Lalu kita enter, lalu tab kita masukkan IP 172.16.1.0 lalu di lalu dan kita ketikkan titik koma, lalu kita enter, kita tab lagi, lalu
mati. Masih internal strip buat hampir koma. Lalu juga sudah kita ke bawah, kita scroll. Nah, di bagian DNS self validation itu autonya kita hapus dan kita ganti menjadi yes. Lalu kalau sudah bisa Ctrl X. Di sini kita ketikkan ini untuk mengecek konfigurasinya. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka di sini sudah benar. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan system set. Lalu di materi selanjutnya yaitu konsep dari forwarding DNS server. Ini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu forwarding laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com. Lokal DNS server itu tidak melakukan dari DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara chatting dan juga ketika chatting, si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding, lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan seperti ini. Di sini saya sudah berada di router Debian, lalu kita ketikkan konfigurasi tadi, yaitu nano/etc/bin/name.conf.options. Lalu di sini di bagian di sini itu dihapus slashnya seperti ini. Lalu di 00 ini juga dihapus, kita masih delapan, lalu kita enter, lalu kita tap 2 kali, lalu kita ketikkan juga 8.8.4.4 lalu titik koma, lalu di bawah kurung ini kita ketikkan titik koma. Nah, kalau sudah kita Ctrl X, enter. Kita cek dulu apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Kita bisa menggunakan tidak muncul apa-apa, maka konfigurasinya sudah benar. Lalu kita restart menggunakan sistem pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.